Shalom saudara dan saudari dan selamat datang. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita melalui kitab Amsal. Fokus kita kali ini adalah tentang salah satu jenis orang bodoh yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu si pembuat onar. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Si pembuat onar. Ayat ini memberikan gambaran jelas tentang sifat pembuat onar dan akibat yang harus mereka hadapi. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam apa artinya menjadi pembuat onar dan bagaimana kita bisa menghindari sifat ini. Si pembuat onar adalah salah satu jenis orang bodoh yang dijelaskan dalam Amsal. Dalam Amsal pasal 6 ayat 14 disebutkan yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Sikap pembuat onar ini sangat bertolak belakang dengan pendamai yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pendamai adalah orang yang membangun jembatan, yang dengan bijaksana memberikan jawaban lembut untuk meredakan ketegangan. Hal ini selaras dengan Amsal pasal 15 ayat 1 yang mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Namun, pembuat onar melakukan hal sebaliknya. Mereka menikmati menciptakan konflik. Mereka bukanlah orang yang mengungkapkan kejujuran untuk mematahkan kedamaian palsu, melainkan individu yang selalu mengeluh dan memprotes, serta menolak untuk memaafkan kesalahan kecil. Amsal pasal 19 ayat 11 mengingatkan kita, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Pembuat onar juga sering berdebat dengan tidak adil. Ucapan mereka dipenuhi dengan setengah kebenaran, pernyataan yang menyesatkan dan sindiran. Bahkan bahasa tubuh mereka seperti mengedipkan mata atau memberi isyarat dengan tangan menambah suasana permusuhan, bukannya mencari solusi. Seringkali mereka membenarkan tindakan mereka dengan berkata bahwa mereka mengungkapkan kebenaran kepada yang berkuasa. Tetapi tindakan mereka pada akhirnya membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Amsal pasal 6 ayat 15 memperingatkan, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Seiring waktu, sifat mereka yang sebenarnya akan terlihat. Konflik yang mereka ciptakan membongkar siapa mereka sebenarnya, dan seringkali mereka kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Pada akhirnya, kejatuhan mereka berakar pada Amsal pasal 6 ayat 16 dan ayat 19 yang mengajarkan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Coba untuk merenungkan. Apakah kamu sering terlibat dalam konflik? Mungkin ada sifat pembuat onar dalam dirimu yang perlu diubah? Atau adakah seseorang dalam hidupmu yang menunjukkan sifat ini dan perlu kamu hadapi dengan hikmat dan kasih? Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan ini. Memang benar dan baik untuk menyampaikan kebenaran, bahkan ketika itu sulit diterima.
tetapi tunjukkan kepada kami jika kami menyampaikannya dengan kasih atau justru dengan sikap yang kasar. Tolong kami menjadi pembela kebenaran tanpa menjadi pembuat onar. Berikan kami hikmat dan kasih saat kami menghadapi situasi seperti ini. Amin.